Saudara, laga final Piala AFF U23 2025 masih berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di babak pertama sementara Indonesia takluk dari Vietnam 0-1. Laga final Piala AFF U23 jual beli serangan saudara dipertontonkan skuad Garuda Muda dan Golden Star Warriors. Di pertandingan syarat gengsi ini kedua tim sama-sama mengincar kemenangan, tapi di babak pertama sementara Indonesia takluk 0-1 dari Vietnam. Nah, memanfaatkan waktu tersisa, timnas U23 berupaya mengejar ketertinggalan mereka. Supporter timnas Indonesia memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno di laga final Piala AFF U23 timnas Indonesia versus Vietnam. Laga final ini jadi penentu dua raksasa Asia Tenggara dalam memperebutkan gelar juara AFF U23. Sebelumnya timnas Indonesia U23 menang atas Thailand lewat drama adu penalti di semifinal. Kehadiran supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno jadi pemantik semangat timnas rebut juara Piala AFF. Keluarga Arkan Fikri menyaksikan pertandingan timnas Indonesia U23 dari rumah mereka. Ayah Arkan, Tommy, bilang setiap hari selalu berkomunikasi dengan Arkan. Tommy juga menuturkan kondisi Arkan masih belum pulih total sehingga menjadi pemain cadangan dalam laga final Piala AFF U23 kontra Vietnam. Kalau saya satu hari pasti sekali tetap itu kita komunikasi tentang keadaannya bagaimana. Ya kan, makannya, kesehatannya, itulah semua saya tanya. Ya yang saya dengar sama dia tadi pagi, katanya dia nggak bisa main. Sebenarnya kalau dipaksakan sih bisa, namun nanti performanya kurang bagus kan kita jadi nggak enak kan, jadi kurang puas. Bagaimana suasana nonton bareng pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam U23? Kita telah tersambung dengan jurnalis Kompas TV, ada Emir Syah Purba dan Didi Ginting di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dan ada Ariel Wiranata dan Ganiar dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita ke Emir terlebih dahulu. Selamat malam, Emir. Bagaimana kemeriahan nonton bareng yang digelar oleh keluarga Arkan Fikri di sana? Selamat malam, Ibrahim dan juga saudara. Memang di sini tampak Ibrahim dan juga saudara ketegangan pastinya di babak pertama pertandingan final antara Indonesia melawan dengan Vietnam. Kita bisa mengabarkan saat ini di rumah kediaman Arkan Fikri di Desa Binjai yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, terletak di Kabupaten Serdang Bedagai. Dapat Anda lihat di belakang saya, saudara, di sini sudah berkumpul ayah dan ibunda tercinta dari Arkan Fikri beserta dengan sanak saudara dan juga jiran tetangga bersama-sama menonton pertandingan final Indonesia melawan Vietnam. Memang tadi terjadi ketegangan di rumah ini, Ibrahim dan juga saudara, saat jual beli serangan terjadi antara Indonesia melawan Vietnam. Dan bisa dikatakan pertandingan ini bergengsi. Kedua tim tentunya mengincar kemenangan meskipun di babak pertama ini Ibrahim dan juga saudara Vietnam unggul 1-0 melawan Indonesia, namun tampak masih terlihat optimis dari para penonton di rumah kediaman ini, saudara. Dan pada saat ini terlihat pertandingan sendiri sudah menyelesaikan babak pertama yang nantinya akan melanjutkan ke babak kedua. Sekali lagi, Ibrahim dan juga saudara, seperti inilah situasi di kediaman rumah Arkan Fikri. Tampak bisa Anda lihat di belakang saya memang sanak saudara, ayah dan ibu tercinta dari Arkan Fikri bersama-sama menonton pertandingan Indonesia melawan Vietnam meskipun memang anak tercinta pada saat pertandingan malam ini berada di kursi cadangan, Ibrahim. Emir, apakah keluarga katanya sering komunikasi dengan Arkan? Apa saja yang disampaikan Arkan jelang final malam hari ini? Ya, tentu Ibrahim, terkhusus pada sebelum pertandingan dikatakan oleh ayah dari Arkan Fikri memang selalu menelpon ayah terlebih dahulu sebelum masuk ke pertandingan. Seperti tadi sore, memang Arkan Fikri sempat melakukan video call dengan ibunda dan juga ayah tercinta, dan memang seperti biasa meminta doa restu dan juga
memberitahu informasi bahwasannya pertandingan malam ini Arhan Fikri tidak bisa turun sebagai pemain utama karena berada di kursi pemain cadangan mengingat cedera yang diderita dan juga masih berada dalam pantauan tim medis. Ibrahim. Baik, selalu ada komunikasi dan juga permintaan doa tentunya dari keluarga Arhan Fikri di pertandingan malam hari ini. Kita bergeser dari Serdang Bedagai, kita beralih ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Ada Ariel Wiranata. Ariel, ini sudah jeda ya, artinya bagaimana di sana situasinya, Ariel? Ya Ibrahim, saya berada di luar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Memang tidak hanya dari dalam stadion saja, melainkan dari area luar pun, dari supporter masih berdatangan untuk menyemangati dari Timnas U23 Indonesia dalam laga final AFF U23 melawan Vietnam. Walau memang Indonesia saat ini masih tertinggal 1-0, tetapi para supporter masih semangat untuk memberikan dukungan. Bahkan memang jika dilihat di belakang saya ini, memang mereka masih ramai menonton bersama untuk menyaksikan Timnas Indonesia melawan Vietnam. Dan selain itu juga memang jika dilihat pada pertandingan kali ini, walaupun memang Indonesia ketinggalan 1-0, tetapi memang serangan yang dibangun oleh Timnas Indonesia U23 diupayakan begitu berat. Mulai dari Jens Reven yang menyerang, lalu kemudian juga Raihan Hanan yang melakukan serangan. Dan memang nantinya kita akan tunggukan pada babak kedua dan kita harapkan Indonesia akan meraih kemenangan. Ibrahim. Ariel, tadi sempat ada informasi ada kericuhan di sana kabarnya. Seperti apa sih itu, apa yang jadi pemicunya, Ariel? Ibrahim, memang supporter Timnas Indonesia datang sejak pukul 3 sore hingga 6 sore sudah mengantri dari gate yang berada di Plaza Timur ini. Dan selain itu juga penumpukan yang terjadi di pintu inilah yang membuat supporter yang memaksa ingin masuk sehingga terjadi ada kericuhan sedikit pada pukul 6 sore. Namun memang kericuhan tersebut tidak berlangsung lama, sekitar 15 menit lalu situasi normal kembali. Memang dari para supporter sudah siap untuk menonton, mereka sudah antri sejak pukul 3 sore, yang dimana memang pertandingan tersebut berlangsung sejak pukul 8 malam, tetapi mereka sudah siap, mereka sudah menggunakan jersey kebanggaan mereka warna merah, lalu kemudian juga warna putih, dan memang terjadi sedikit kericuhan, tetapi sudah situasi normal kembali. Ibrahim. Ariel, sebetulnya itu yang di luar itu apakah juga disediakan layar sehingga supporter bisa menonton bareng di luar GBK atau bagaimana di sana? Ya Ibrahim, mereka adalah supporter yang memang datang untuk mendukung Timnas Indonesia. Tetapi memang untuk di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini tidak disediakan layar untuk menonton bersama. Mereka menggunakan handphone mereka ataupun alat komunikasi mereka untuk menyaksikan Timnas Indonesia melalui digital. Dan disitulah mereka beramai-ramai untuk menyaksikan dan untuk mendukung Timnas Indonesia, yang dimana memang masih ada kesempatan pada babak kedua untuk melawan Vietnam U23 dalam laga final AFF U23 ini. Ibrahim. Ini harapannya kan bagaimana harapan mereka karena lawan yang dihadapi begitu berat Vietnam, Ariel, dan kita kalah nih di babak pertama nih. Ya Ibrahim, sempat saya bertanya ke beberapa dari supporter, mereka mengatakan mereka masih optimis untuk Indonesia meraih kemenangan, yang dimana jika memang Indonesia menang, ini merupakan catatan terbaik lagi setelah dari tahun 2019. Dan memang jika kita mengingat pada 2023 kita memiliki lawan yang sama, yaitu adalah Vietnam, walaupun memang terkalahkan, tetapi dari para supporter mereka masih optimis untuk meraih kemenangan untuk Indonesia U23 dalam laga final kali ini. Ibrahim. Oke, baik, terima kasih Ariel Wiranata untuk laporan Anda langsung dari area Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Sebelumnya ada Emir Syahpurba dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Terima kasih rekan-rekan. Polisi merilis hasil investigasi kasus kematian diplomat muda Arya Daru. Hasil autopsi menyebut Arya Daru mati lemas akibat gangguan oksigen.